Oke, halo. Perkenalkan saya Kevin. Kembali lagi di sini kita akan menjelaskan mengenai pengoperasian Microsoft Excel di dalam bagian pivot. Nah, untuk pivot sendiri ini sering digunakan ya di dalam sekolah maupun di dalam pekerjaan karena pivot di sini adalah tools untuk mengolah data-data yang ada di dalam Excel sendiri. Pengolahan datanya ini dalam bentuk kolom dan baris dan di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa kita olah. Nah, ini merupakan salah satu pilihan ataupun, kekuatan dari Microsoft Excel sendiri. Dan untuk file latihannya sudah tersedia di dalam Google Drive dan bisa diakses melalui link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut saja. Eee, untuk latihan pivot di bagian dasar di sini tersedia data yang sudah dibuat ya, yaitu mengenai, eee, tentang produksi ikan, diantaranya dengan lokasi lokasi ikannya ataupun kolamnya, kemudian ada nama ikannya, kemudian vendor ataupun PT yang memproduksinya dan jumlah panen yang ada di sana, seperti itu. Nah, untuk melakukan pivot sendiri ini, eee kita mulai dengan langkah pertama, yaitu melakukan blok di dalam data-data tersebut. Nah, perlu diketahui juga untuk data-data pivot sendiri sini, eee, untuk template-nya harus seperti ini, yaitu ada header-nya, kemudian di dalam atau bawahnya itu adalah data-datanya, dan diusahakan data-datanya itu penuh semua seperti ini, tidak ada yang bolong bolong seperti ini. Mungkin di dalam aplikasi implementasinya ada seperti itu. Nanti dia bisa di-pivot namun datanya akan blank. Tapi diusahakan semuanya ada di sini, seperti itu, ada isinya. Dan di atasnya itu header-nya ini harus selalu ada kayak gitu. Karena kalau misalnya kosong di sini, nilai yang ada di bawahnya itu nggak akan terlihat seperti itu, ataupun nggak terrecord. Jadi ini harus ada. Kalau nggak terrecord sini, dia mulainya dari lokasi, nggak dari sini. Jadi ini harus ada title ataupun teks yang di dalamnya, seperti itu. Untuk melakukannya bisa kita langsung saja meletakkannya di sini, meletakkan kursor di sini, kemudian kita set insert, kemudian pivot table. Nah, otomatis dia akan melingkupi ataupun memblocking data-data sesuai dengan raw data tersebut. Ingat ya, harus semuanya terpenuhi dari kolom hingga ke baris seperti itu. Dan datanya seperti itu. Ini di sini akan ditampilkan jendela seperti ini, di atas ini yaitu range datanya dari A1 sampai E21, dan di bawahnya yaitu lokasi pivot yang mau diletakkan. Pilihannya ada di worksheet yang baru, nanti ada worksheet yang baru entah sheet 2 diletakkannya, kemudian pilihan kedua yaitu existing worksheet, yaitu worksheet yang ada dan kita pilih. Misalnya kita new worksheet ya, maka dia akan menampilkan sheet yang baru di sini. Oke, kalau kita yang lainnya insert pivot table, kalau existing worksheet kita milih misalnya di sini, nanti akan ditambahkan di sini seperti itu, kayak gitu. Oke, kemudian untuk shortcutnya bisa kita buat juga ya dari shortcut Alt N dan B dan D. Coba di sini kita letakkan kursor kita di datanya, kemudian Alt N B dan T. Nah, kemudian muncul, kemudian action worksheet kita buat di sini aja agar mudah memahaminya seperti itu. Oke. Nah, di dalam pivot yang udah kita oke kan tadi akan muncul field seperti ini di bagian kanan. Ini namanya yaitu field list. Field list yaitu data-data yang ada. Nah, ini header-nya. Nomor lokasi urutannya sesuai dengan urutan yang ada data dari nomor sampai jumlah. Kayak gitu, karena dia bisa diurutkan dia. Menurut alfabet, tapi ini sesuai dengan urutan datanya. Di bawah fieldnya atau header-nya ini, di bawahnya yaitu posisi
data di dalam pivot sendiri. Di sini yaitu ada 4, yaitu di sini filter, bagian filter, kedua ini kolom, kemudian row, kemudian value. Kita langsung saja kita coba. Nah, untuk memasukkannya kita cukup mencentang ataupun melakukan drag data ke dalam salah satu dari kotak-kotak di bawah ini, seperti nomor, lokasi, dan lain-lainnya. Karena ini nomor, nggak perlu kita langsung lokasi aja kita lakukan centang seperti ini, langsung centang aja. Bisa juga kita melakukan drop seperti itu, langsung muncul. Karena lokasinya ada 4, ini nggak semuanya ya, ini karena double kayak Jambi nggak, tapi karena ada 4 di sini maka ditulis 4. Nah, di sini lokasinya secara vertikal, kemudian nama ikan di bagian bawah lokasi. Nah, artinya di Bengkulu itu ada 4 jenis nila, 4 jenis ikan, kemudian di Jambi ada 4 jenis ikan seperti itu. Kemudian coba kita lanjut jumlah panen di bagian value, artinya nanti ada gurame berapa kilo, lele berapa kilo, nile berapa kilo, terus Bengkulu berapa kilo totalnya gitu. Nah, seperti ini. Coba kita jumlahkan sama ya, 2, 3, 6. Nah, seperti itu. Lokasi row di sini untuk di bagian kirinya, kemudian untuk sub value-nya. Kemudian untuk kolom ini seperti apa? Nah, kolom ini untuk membreakdown di bagian atasnya kayak 2365 itu kan ada di gurame sampai salam kan. Kemudian kalau kita mau breakdown lagi vendor-vendornya, nanti di breakdown, dipecahkan 2365 itu masuk ke vendor-vendor mana aja, seperti ini ya, 2365 itu. Kayak gurame juga, gurame 258 itu dari PT mana aja kayak gitu. Di sini juga bisa kita ubah ya, vendornya itu di bagian bawah, nama ikannya di bagian atas. Nah, ini sesuai keperluan. Data apa yang mau dilihat kayak gitu. Kalau di sini mungkin di Bengkulu itu ada PT apa aja. Nah, PT 2 ini aja kayak gitu. Dia nggak melihat ikan apa aja. Mau melihat PT-nya, PT ini, PT ini, PT ini. Karena ini lebih terlihat di sini daripada kalau kita vendor di sini ya. Bengkulu itu apa aja harus dilihat di sini dulu kan. Tapi sesuai dengan keinginan tiap-tiap orang di kepentingannya seperti itu. Dan sini tampilannya, dan di sini ada totalnya ya. Di sini namanya subtotal karena ini masih dibagi bagian datanya. Nanti kalau di semuanya, rangkuman semuanya disebut grand total di bagian bawah sini seperti itu. Untuk pengaturannya bisa dilakukan display ya, kayak gitu. Nanti bisa dilakukan display itu di bagian sini, yaitu bagian desain. Nah, di sini bisa dilakukan pengaturan mau grand total atau subtotal ditampilkan di bagian sini. Ini di subtotal nanti akan hilang subtotalnya. Seperti itu. Kalau mau ditampilkan seperti ini, kemudian bisa di sini bisa ditampilkan di bottom, di Bengkulu di bagian bawahnya subtotal, atau di bagian atasnya berarti di sini. Atau bagian atasnya bisa tidak ditampilkan dulu. So, kemudian untuk grand total bisa ini grand totalnya bisa tidak ditampilkan seperti itu. Bisa ditampilkan seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu dari cara vertikal dan juga sebagai horizontal bisa dilakukan. Kemudian untuk spotnya seperti ini kan Bengkulu ini terdiri dari 4. Bisa juga Bengkulu dan ikan-ikan ini dibedakan di kolom-kolomnya seperti itu. Misalnya Bengkulu itu di bagian B dan H itu di sampingnya sebelah kanan. Seperti itu untuk memudahkan pembacaan saja seperti itu. Nah, seperti ini.
Bisa juga ini yang kosong ini diisi juga sebagai compact. Nah, kayak gitu ya. Bisa juga ini dihilangkan kayak gitu. Juga seperti itu ya. Di sini bisa kalian explore. Nah, kalian explore lagi, mulai itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk hal di sini untuk value-nya itu bisa digeser-geser seperti ini. Geser dengan cara kita arahkan di bagian kepalanya, kemudian arahkan kursor ke pinggir dan berubah menjadi jadi tanda panah seperti ini dan kita geser seperti itu ya. Nah, itu untuk displaynya, kemudian di bagian penerangannya seperti itu. Oh ya, kadang kita buka file, kemudian fieldnya nggak ada di bagian sini, terus kita nyari-nyari gimana caranya kan. Nah, untuk mencari caranya kita klik di sini, klik. Kalau nggak muncul field yang ada di samping ini, bisa kita klik di bagian option, kemudian field list. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Mungkin itu aja kali. Untuk selanjutnya nanti banyak yang perlu dieksplor, seperti bagaimana membuat chart di dalam pivot, kemudian nanti ada lagi namanya buat kalkulator ataupun perhitungan eksternal, di pivot bisa juga. Kemudian nanti ada mana caranya insert slide, nanti akan dijelaskan di selanjutnya ya. Untuk selanjutnya seperti ini, dan mungkin ini aja dari penjelasan pivot di bagian ini. Kalau ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan di dalam komen. Bila ada kesalahan ataupun ada masukan bisa disampaikan, dan bila ada kalian suka dengan video ini bisa kalian like, dan juga kalau mau untuk video selanjutnya bisa kalian klik subscribe. Oke, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dan diimplementasikan. Terima kasih, bye-bye.